what is the best investment the Gen Z can make today? Dua. The best investment. Ya. Indonesia tuh Gila luar ya. biasa gila Iya, sekali. iya. Orang kita nggak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang pintar yang bergerak. Iya. Saya tuh selalu penasaran dengan putra putri yang ya kayak istrinya Mas Taufan yang loncat-loncat gitu Mas. Iya. Apa maksudnya kan berat juga ya masalah bahasa segala macam, masalah sudah enak di satu negara, ngerti segala macam. Udah di Itali Kayak- gitu ya. Iya, kayak anaknya Bu Konjen Park itu yang anaknya kecil karena sebelumnya tuh tugas di Korea kalau nggak salah ya di Korea, anaknya udah stay di Korea aja, nggak mau pindah gitu. Karena mungkin ya apa ya sudah nyaman dengan teman-temannya segala macam dengan bahasa culture. Nah kan ini loncat-loncat tuh penasaran sebenarnya. Orang kadang-kadang ngobrol lagi dengerin lagu nih apa Silon Seven kayak atau apa 90s gitu kan. Iya. Nih nyanyi siapa? Kamu nggak tahu? Ya aku nggak tahu kata gitu. Oh iya lupa. Saya bilang. Taunya Andrea Bocelli. Iya. Italia kan. Mas boleh diangkat sedikit Mas mic-nya? Diangkat di lu tolong bantu Tes. Ya. Oke. Oke. ada. Diangkat Oke. ya. Siap. Oke, siap. Lanjut Mas. Ya itu tadi sedikit intermezzo kita dengan kehidupan yang Mas Taufan. Oh tadi direkam ini. Oh direkam. Gak apa-apa jadi lucu Mas. Oh, jadi lucu. Jadi lucu. Nggak apa-apa nanti dikat Mas. Oh dikat. Oke. Aman ya. Malah Siap. aku kayak gini-gini tuh kayak nggak kuat kayak jadi ada. Nggak, nanti kalau ada konsen Mas Taufan sebelah mana ini cut. Oh iya ada yang pribadi gitu ya. Iya betul. Itu tadi kita barusan break maghrib dan kita sudah energize lagi ini. Semangat lagi ya kan walaupun nasi padang masih menunggu. Wih, Di ujung tuh. udah manggil-manggil. Ya jadi tadi terakhir kita membahas tentang empat pilar yang hasil dari redefinisinya Mas Taufan terhadap rumah millennials. Betul. Jadi sebenarnya kan kalau dari penjelasannya Mas Taufan kan itu kan apa ya komunitas ya, Komunitas. wadah. Maupun udah secara hukum yayasan lah biar memang sejalan dengan values-nya. Dan sekarang kan sebenarnya lagi tumbuh tuh Mas banyak. Ya orang ada yang nyebutnya creative hub lah, ada yang nyebutnya apa? Kreatif community Iya, lah, creative community apalah, lah, apalah ya. gitu kan. Tapi kan semangatnya di situ ya. Tapi menurut Mas Taufan ini, Ya. mereka si kolektif yang banyak ini tuh sebenarnya sudah bersatu apa belum sih Mas? Baik, ini pertanyaan yang bagus banget dan menarik untuk kita bahas di berbagai macam ruang publik ke depan. Karena kita bicara bagaimana kolaborasi itu tidak hanya sebagai wacana gitu ya, tidak hanya sebagai jargon atau mungkin terminologi yang memang kesannya keren tapi ternyata ketika masuk tatanan eksekusi itu jadi nggak keren. Yes. Dan itu ternyata permasalahan banyak orang. Ketika awal bicara kita collapse yuk kan bahasanya gitu. Collapse yuk, ya. Bro, kita collapse yuk nih. gitu. Oh, bikin apa udah. Sampai tataran eksekusi di follow up gone with the wind, hilang. Nah, jadi ini sering terjadi atau oke kolaborasi ujung-ujungnya mengerjakan salah satu pihak aja. Iya, satunya nebeng doang. Yang satu ya kurang lebih seperti itu Mas. Dan memang itu yang akhirnya membuat beberapa teman saya sebagian orang kapok untuk kolaborasi. Oke. Karena merasa dengan kolaborasi hanya buang-buang energi. Oke. Padahal sama seperti berkarya, main musik apa segala macam, kita tidak bisa menciptakan sekali menciptakan lagu langsung enak. Ada seni, ada seninya. Iya. Sama buat saya kolaborasi adalah suatu seni. Proses matching dengan orang-orang yang punya energi frekuensi sama dan itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali aja. Iya. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar niat mau networking, menurut saya mereka biasanya rajin betul hadir ke berbagai macam acara, mereka muncul di beberapa forum untuk memang sekedar berjejaring begitu, menebar kartu nama, pitch-nya juga jelas mau ngapain dan lain-lain begitu. Nah, balik ke pertanyaan Mas Rino dan Mbak Ninis tadi, beberapa sudah mulai bersatu karena latar belakang historis, sama-sama alma mater kampus mana, Oke. sama-sama bikin inisiasi, saling monitor, yang satu bikin ini, satu bikin itu, yuk kolaborasi karena mereka sudah tahu latar belakang historis masing-masing itu seperti apa. Oke. Iya. Tapi rasa-rasanya sekarang
kolaborasi yang memang sifatnya strangers ya, asing. Itu ada juga, tapi buat saya belum banyak saya lihat. Karena most of the very powerful collaboration yang saya lihat baik dari tataran kelas kakap ya, entrepreneur besar atau mungkin organisasi komunitas, itu based on friendship di masa lalu. Di masa lalu. Gitu. Yang akhirnya divalidasi, diperkuat dengan konteks yang saat ini. Nah, jadi salah satu modal kolaborasi itu trust, Mas. Dan trust itu kan berproses, tidak dibeli. Proses membangunnya organik. It's about trust. Nah, jadi hari gini pun rasa-rasanya kalau kami berkolaborasi dengan orang yang kami belum kenal, kita akan berpikir ulang. Dan karena kita melihat esensi kolaborasinya apa nih, mutual benefit antar dua pihak atau panggungnya hanya salah satu aja nanti. Ya, kalau kolaborasi berarti berbagi panggung, berbagi ego, berbagi banyak hal. Sudah sampai mana kedewasaan lawan kolaborasi kita itu punya porsi yang sama kita. Paham. Seni gitu makanya. Jadi ketika orang tuh kumpul collab bisa gitu hanya basa-basi aja seakan-akan itu open, tapi when it comes to collaboration, real collaboration, dia mundur gitu. Banyak saya menemukan kawan-kawan yang seperti itu, dan itu sebenarnya nggak salah juga begitu. Nah, jadi kalau balik lagi ke pertanyaan yang barusan, sudah mulai banyak based on historis sama based on issue similarity, jadi kesamaan isu yang sama-sama lingkungan, ternyata mereka punya komunitas yang isinya komunitas lingkungan, kesehatan ada segala macam. Nah, ini asumsi sih, bisa jadi salah, bisa benar. Nah, asumsi saya, mohon maaf teman-teman yang mendengarkan kalau ada yang nggak setuju, tapi ini pendapat saya. Nah, pendapat saya adalah teman-teman sekarang masih nyaman dengan keakuannya. Sehingga rasa-rasanya untuk kolaborasi itu penuh dengan prejudis, prasangka, asumsi yang akhirnya bikin dia nggak kemana-mana. Padahal memang betul orang di luar sana mau kolaborasi tulus, tapi gara-gara pemikirannya yang mungkin framingnya masih sempit dan negatif, sehingga orang yang mau kerja sama-sama dia jadi mundur gitu. Dan banyak juga saya lihat seperti itu. Jadi sebenarnya saya pesan tunggal yang saya sampaikan ke depan dan mulai dari saat ini adalah yuk kita bersatu lah. Kita narasi bareng-bareng persatuan ini harus kita kencengin begitu. Kolaborasi itu jangan jadi sebuah jargon, tapi satu way of life dari kita semua. Jadi kalau kawan saya juga di seberang bilang dalam artian kawan yang memang ini punya pola pikir kolaborasi 3 pilar ya, atau mungkin bisa triple helix, bisa pentahelix. Antara akademisi, antara pengusaha, antara pemerintah, birokrat, industri kreatif itu bergabung begitu, berbagi peran, bukan saling menjatuhkan. Benar. Ini kan narasi kompetisi ini yang kita harus sebenarnya perbaiki. Jadi ini harus dimulai oleh para foundernya, oleh para pemimpinnya, penggeraknya. Karena member itu akan melihat mengkiblat foundernya. Kalau foundernya punya sikap kolaboratif, konstruktif, yang lain akan mengikut. Tapi kalau foundernya mindsetnya kompetitif, individualis, yang lain juga ngikut. Nah, jadi sebenarnya peran dari sosok penggerak ini menjadi penting. Makanya buat saya ke depan create something is another thing. The first important, the most priority adalah karakter dari seorang penggerak itu. Jadi attitude ya kita sebut ya ada knowledge, skill, attitude. Again, saya selalu bilang ini berkali-kali kalau ada kesempatan saya bicara. Ke depan let's say Indonesia 100 tahun. Semua orang bisa pakai kamera seperti ini. Semua orang bisa bahasa Inggris, semua orang ngerti teknologi. Semua orang bisa multitasking, doing all the hard skill job. So what makes them difference then? Karakter toh, exactly. What makes you stand above the crowd is only character. Dan karakter itu kan organik. Nah, sehingga saya pribadi saya nggak khawatir dengan banyaknya inisiatif-inisiatif di luar sana yang mudah bermunculan, dan saya senang, saya happy karena kami menyambut semua pergerakan baik. Tapi nanti akan seleksi alam. Siapa yang benar-benar punya karakter kolaboratif, orang yang memang benar-benar mau serving the society, orang yang benar-benar
mau menebar kebaikan dengan spirit persahabatan begitu. Nah, makanya mohon izin sebenarnya saya juga mau sharing juga. Salah satu ikhtiar yang mau saya gelorakan adalah saya punya prinsip begini, once I shake your hands, Mas Rino, Mbak Ninis, detik itu juga saya menganggap Mas Rino dan Mbak Ninis sahabat saya, keluarga saya. Masalah nanti Mas Rino, Mbak Ninis tidak menganggap saya seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi ketika saya mulai dengan prinsip friendship, it will last, gitu. Itu long last. Dan itu terbukti ternyata. Beda hal ketika saya kontak Mas Rino sama Mbak Ninis ketika ada saya butuhnya aja. Nah, jadi kita harus memperbaiki hubungan kolaborasi yang tadinya transaksi menjadi saling memberi itu tadi. Persahabatan yang tadinya transaksional menjadi transformasional. Jadi benar-benar personal. Jadi memang personal based friendship, not project friendship based. Itu saya pegang banget tuh Mas. Jadi saya punya suatu value lah. Kalau yang pertama kan transaksional itu kan kental akan profesional. Iya, betul. Nah, ketika kita membuat sesuatu itu personal, misalnya kita bikin sesuatu lah ya, ketika kita nggak memandang itu sebagai dari sudut profesional, tapi kita melihat itu dari personal, kita tuh baper kalau itu tuh nggak kejadian. Jadi nggak ada pertukaran, nggak ada value duitnya, nggak ada apa. Cuman kalau itu nggak kejadian tuh kita baper. Gitu. Karena hubungannya tuh personal gitu loh. Jadi aku sama sekali tidak memandang kita tuh kerja harus profesional dan lain-lain. Enggak, kita tuh kerja harus personal. Kita harus menganggap semua itu personal. Hubungan sama orang tuh harus personal. Gitu. Bukan profesional ya Mas ya. Karena kan kalau profesional ya kalau udah dibayar ya udah kelar. Sudah selesai gitu ya. Tapi kan kalau personal kan kayak besarin anak Mas. Buat teman-teman di luar sana yang mendengarkan ini, walaupun teman-teman bukan anak siapa atau lulusan kampus luar negeri ataupun bekas kampus terbaik di Indonesia, sejarah menyatakan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Mohon maaf teman-teman, anak dari keluarga ekonomi yang sangat rendah misalkan, yang dia anak dari ekonomi paling rendah lah, sebut saja profesinya apa gitu, terbukti bisa dapat beasiswa presiden sampai S3, bisa create commencement speech di Harvard. Orang tuanya siapa? Nobody. Kalau menurut sosial nobody. Balik lagi kita harus berlatih menjadi milenial yang dengan intelektual kritis, jangan ke bawah begitu. Walaupun sebenarnya gini, kita keluar nih ngomong kayak gini sama lah. Ini juga menarik ketika awal, ngapain sih lu capek-capek bikin rumah milenial, kan sekarang milenial mainan TikTok segala macam, capek bro. Nah ini nih harus gue perbaikin bro. Begini, sama lu create marketing campaign, you have a target, right? We also have a target. Target lu siapa? Nah, kalau targetnya rumah millennials ini anak-anak muda terdidik yang mau mendidik orang lain. Anak muda yang sudah terdidik, dia mau berdampak untuk orang lain. Selesai. Jadi kalau ada waktu teman yang kritis, bro, lu kenapa nggak fokus di pendidikan terdalam ini aja di 3T? Lu kenapa nggak fokus ke isu-isu kemiskinan segala macam? Bukan nggak mau, saya bilang. Itu sudah ada yang mengerjakan. Nah, tugas kami menghadirkan lebih banyak orang lain yang untuk mengerjakan hal yang sama. Jadi makanya fokusnya adalah ke subjeknya Mbak Neni sama Mas Rino. Jadi bagaimana milenial ini tidak selalu dianggap sebagai suatu objek yang apa kan sekarang kan kayaknya overrated ya. Milenial. Jadinya market. Exactly. Jadinya objek. Jadinya market. Nah, sehingga waktu itu saya sempat bilang sama kawan-kawan, kami diskusi internal, begini saya bilang, milenial itu harus diubah cara pandangnya. Mereka harus dipandang menjadi sebuah subjek yang bisa melakukan sesuatu, bukan objek yang dikondisikan untuk mendapat situasi tertentu. Exactly. Nah makanya satu-satunya cara milenial bisa dianggap subjektif, you do something. Do something. Saya kadang-kadang kalau ngomong udah kesel banget gitu, curhat Mas, ini aku nggak gini gitu, kasarnya. Kalau lagunya Sheila on 7, seberapa pantas kita untuk dilihat, seberapa pantas kita untuk diajak ngobrol sama orang yang menurut kita wow, seberapa pantas kita untuk diajak kolaborasi sama orang-orang hebat. Saya baru tahu itu jawabannya 5 tahun belakang Mas Rino sama Mbak Ninis. Dulu di 2012 saya juga merasa kok orang-orang kayaknya pada sombong ya, diajak ngomong tuh cuek, diajak ketemuan tuh males-malesan, lalu kayaknya pokoknya semua orang tuh kayaknya nggak baik. Sekarang saya tahu jawabannya.
Jawabannya, saya belum pantas buat dilihat. Iya. Iya. Nah, daripada kita judge si orang itu kita memantaskan diri dulu gitu ya. Kita menanyakan diri sendiri. Kuncinya itu kuncinya banyak dari kawan-kawan muda yang mohon maaf belum mengenal dirinya, itu tadi belum berdaya. Jadi dia tidak cukup tahu diri, melihat posisinya ada di mana. Yes. Sehingga dia dengan gampangnya bilang orang punya privilege segala macam. Iya mas, nah, itu yang nyinyirnya itu loh mas. Iya ya, mas, betul. itu ampun, masya Allah, ampun. Nah, ini ada sebenarnya pernyataan Mas Taufan sekarang ini menjawab pertanyaan kita yang berikutnya. Gini, concern khusus untuk generasi muda itu tadi memantaskan diri dulu gitu. Jadi apa ada yang lain mas? Misalnya apa ya? Untuk pengembangan diri sih, lebih concernnya ke pengembangan diri para millennials ini gitu. Untuk mereka misalnya mau berkarya atau segala macam gitu. Baik. Main concern-nya untuk saat ini. Jadi ya kan Mas Taufan sering berhubungan dengan Gen Z dan millennials. Nah, selain tadi yang Mas Taufan sebut, maksudnya kita harus bisa lebih memantaskan diri ya dalam tanda kutip ya. Maksudnya nggak dalam konteks negatif, tapi menanyakan diri sendiri mantas apa enggak. Ada lagi nggak Mas? Maksudnya secara space kurangkah? Sebenarnya space sudah banyak sih, di mana-mana kita bisa berkarya sendiri ya kan. Concernnya selain itu, selain yang soal pemantasan diri, kita tidak cukup percaya diri untuk menyatakan identitas kita itu siapa dan mau berbuat apa. Entah mungkin karena warisan historical masa lalu yang bilang bahwa kalau punya sesuatu itu jangan dipamerin sama orang. Ya kan. Lalu kalau misalkan berbuat baik, tangan kanan ngasih, tangan kiri harus jangan tahu bro, ria. Dalam konteks public relation itu bertentangan. Dalam konteks public relation, tangan kanan ngasih, tangan kiri harus tahu. Itulah publisitas. Bahwa kebaikan ini harus diketahui oleh orang banyak sehingga akan lebih hadir banyak kebaikan yang lain. Nah, sehingga ini harus ada perbaikan pola pikir di teman-teman muda bahwa when you do something, it doesn't mean like you show off, but then you ask people to do the same thing with you, so the inspiration is goes anywhere. Itu lebih lebar. Tapi satu, pembawaannya lo harus kontrol, harus the power of humility. Ya, kerendah hatian itu menjadi faktor penting sekarang. Karena apalagi di Indonesia orang melihat tuh like and dislike ya, dibanding lo jago apa nggak jago, yang bermain tuh likes and dislike. So when we deal with likes and dislike, itu yang harus dikedepankan adalah itu tadi emosi, hubungan dekat, lalu hubungan personal yang lain-lain yang tadi. Nah itu konsep tadi pantasan diri, percaya diri, sama satu lagi adalah concernnya ya kolaborasi itu tadi. Balik lagi ke kolaborasi itu tadi. Menurut saya kolaborasi itu mengorbankan ego, mengorbankan panggung kita, mengorbankan nama kita untuk kebaikan yang lebih besar. Dan gak banyak orang yang mau itu. Makanya keakuan itu yang perlu perlu dikontrol begitu. Jadi dan saya juga tidak mau menjadi orang yang judgmental, karena memang ternyata saya belakangan orang-orang yang hebat yang saya anggap itu hebat, ternyata bukan sombong, ternyata dia ada kelemahan besar yang ditutupin. Nah, jadi saya that's the way that they reframing themselves karena menutupin kekurangan itu. Jadinya dia begitu. Nah, jadi ketika kita melihat konteks yang lebih besar bahwa mindful, sadar bahwa Jadi itu kalau misalnya terlihat sombong gitu ya Mas ya, terlihat sebagai show off gitu ya. Tadi individu lah. Keakuan. It's about me and menganggap orang lain tidak lebih baik daripada dirinya, lalu merendahkan orang lain. Nah ini penting. Saya barusan hampir lupa. Saya bisa bedain antara percaya diri sama arogan. Karena masyarakat kita kadang-kadang masih suka miss. Gimana tuh Mas? Nah kalau percaya diri itu adalah proses mengekspresikan diri dengan proses mengekspresikan diri plus mengapresiasi orang lain. Tapi kalau arogan, proses mengekspresikan diri merendahkan orang lain. Jadi kata kunci arogansi dan PD itu beda tipis. Bagaimana kita memandang orang lain. Kalau kita percaya diri, kita percaya sama diri kita, menunjukkan kita siapa, kita bisa apa, kita menunjukkan dengan posisi yang baik, dan you praise someone also to run with you, to walk with you. You praise others, you appreciate others. That's the beauty of collaboration. But when you claim yourself, lalu
sebagai siapa, punya apa, ngapain. And you underestimate people, rendahin orang. Itu yang disebut arogan. Nah, itu pribadi atau sosok seperti itu yang sebenarnya kita tidak harapkan dari kawan-kawan kita. Nah, jadi itu sih concern-concernnya lebih ke personal ya. Kalau kalau soal ilmu apa Indonesia itu luar biasa gila sekali. Orang kita nggak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang pintar yang bergerak. Oke. Tapi ini nggak Mas, kadang-kadang merasa ya kan saya juga main Twitter kan ya. Masih main Twitter Mas? Masih main Twitter. Ya mungkin tuh Instagram juga lah. Maksudnya ada semacam keharusan atau semacam normatif untuk selalu kita tuh ngejudge dulu tuh Mas. Ngejudge. Oh iya. Jadi apalagi di Twitter ya. Iya, karena kan Twitter cuman kayak karakter base gitu kan. Tapi di mana bedanya kritis sama menjatuhkan Mas? Maksudnya mungkin ketika kita ngelihat nih orang kok gini banget sih nyinyirnya, mungkin mereka beralasan aku kritis tahu gitu. Maksudnya itu apakah bisa dibilang kritis juga Mas? Nyinyir itu apakah bisa dibilang kritis sih sebenarnya? Baik. Ada destructive feedback sama constructive feedback. Oke. Kalau constructive feedback dan misalkan kayak di komunitas nih atau di mana saya bilang kalau gue salah bilangin gue ya. Tapi bilangin gue tentang apa yang gue lakuin bukan gue siapa. Nah, jadi saya selalu bilang kalau lu kritik, make sure yang lu kritik adalah tindakan gue, bukan hal-hal lain yang sifatnya di luar konteks pekerjaan. Oke. Begitu. Jadi ketika orang memberikan kritik di ranah profesional, constructive feedback, saya terima pasti. Karena itu kan kelihatan tone-nya seperti apa. Let's say we create a project, Mas kayaknya durasinya kepanjangan deh, karena begini. Boleh nggak besok kalau durasinya dipendekin? Atau boleh nggak kalau webinarnya gini. Oh itu bagus. Itu konstruktif tadi. Konstruktif. Kalau masukannya, Mas kayaknya Mas Tovan ini terlalu banyak ngomong deh. Mas Tovan ini kayaknya sok ganteng deh. Mas Tovan ini kayaknya sok apa gitu. Nah itu yang kita harusnya harusnya kita tidak boleh permasalahkan. Iya. Nah, karena itulah ya namanya netizen kan dengan segala kemahabenarannya merasa selalu benar. Selalu benar. Nah, makanya manajemen emosi dalam bersosmed itu perlu kita ingatkan teman-teman, harus bedakan mana yang destructive feedback dan jangan ragu, blok aja langsung. Gitu itu hak kita buat blok. Nggak masalah. Nah, saya juga suka nih Mas dengan konsep ini. Gini Mas, blok aja. Kan saya kalau nggak suka ngeliat, misalnya saya nggak suka dengan semangat dia nih, mindset dia, saya unfollow kan, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kenapa kita harus, kenapa dia ketika ketemu kita terus dia nyalain unfollow? Kok di unfollow sih? Unfollow gitu, ya nggak apa-apa kan. Memang saya tidak mau melihat Anda di dalam story saya atau di dalam home saya kan. Bukan karena gini, sekarang unfollow seseorang tuh jadi sesuatu yang, jadi kayak, kita nggak temenan lagi, jahat. Kamu itu kayaknya jahat, ini deh, itu lebih ke culture, lebih ke culture Indonesian people gitu like Mas ya. Likes and dislike itu tadi. Tadi. Dan Safik Ponto juga sering ngomong bahwa sekarang kita tuh tidak bisa membedakan antara maya dan realita. Extended reality. Dia kemarin mention itu kan. Dia mention extended reality. Jadi apa yang terjadi di dunia maya? Kenapa? Mati baru. Oke. Sorry Mas, ini seru ya, nggak apa-apa. Ini kameranya satu mati. Maaf ya teman-teman, tadi kita kepotong karena kameranya mati. Ini udah oke lagi. Saya izin candid ya? Siap. Oh siap. Kita pura-pura lagi ngobrol gitu. Dari follow-followan. Dari yang follow-followan. Ya. Udah ya? Oke, follow. Sorry. Oh iya tadi follow. Ya jadi sekarang itu unfollow itu menjadi sesuatu yang sangat orang sensitif take gitu loh. for granted banget orang-orang. Nggak diambil, maksudnya nggak jadi koreksi diri sendiri gitu. Kenapa ya aku? Itu karena kalau nggak tahu sih Mas, kalau misalnya dalam bidang public relation atau segala macam, kalau saya lihatnya tuh lebih ke culture aja gitu. Karena orang Indonesia tuh baperan aja Mas gitu. Kalau misalnya baperan dan egonya tinggi sekali. Baperan kayak ya itu, kalau itu masalah agak serius. Misalnya kayak undangan nikahan gitu Mas. Namanya undangan nikahan pasti ada yang miss Mas, mau satu mau dua, itu bapernya minta ampun Mas. Nggak diundang berarti nggak dianggap teman, yang kayak gitu-gitu. Itu masalah besarnya. Masalah unfollow aja. Kok nggak di fallback sih? Itu tuh ya Allah, bisa panjang gitu Mas, maksudnya bisa panjang gitu. Di rumah milenial itu kan saya juga ini
megang akun beberapa. Jadi waktu itu Sosial medianya itu, media. Ini bukan RM, ada 1-2 akun yang saya pegang juga. Misalnya ada yang mohon maaf, ada netizen yang bilang sampah banget sini admin nih. Boleh. Dalam rangka apa dia ngomong kayak gitu? Gara-gara waktu itu antara gambar dan caption salah, karena memang saya posting kan puluhan poster. Iya. Nah, ketuker gitu captionnya. Harusnya captionnya untuk gambar yang A, tapi Kenapa ke nggak B. dia bilang ini Masalah salah caption Min? nih gitu. Iya, sampah banget adminnya. Oh baik, alhamdulillah sampah blok cus. As simple as that ya Mas Iya. ya. Iya sih. Ya, Kasihkan ngobrol kita. Ini seperti yang kita tahu Mas Taufan akademisi juga, iya, praktisi juga. Nah, Masih di masa belajar, depan nih Mas. Aduh, masih belajar tapi terbukti Mas. Di masa depan apakah dua jalur yang berbeda ini akan menjadi satu, merge. Jadi antara praktisi. Jadi orang itu tidak ada level praktisi aja atau akademisi saja, tapi emang Bagus. akademisi yang praktisi atau gimana tuh? Praktisi Karena yang sekarang akademisi juga kan gitu. banyak kampus-kampus di luar sana diisi sama rapper Iya, gitu-gitu. iya, betul. TEDx diisi oleh Betul. rapper, oleh hacker gitu-gitu. Iya. Mungkin Jadi apa ya, mata kuliah yang diisi oleh praktisi itu bahan yang diucapkan di dalam kelas tuh lebih real gitu sih menurut. Apakah gimana nih Mas sebagai akan merge ya pasti Mas ya. praktisi dan akademisi ini nih? Siap. Menurut saya pendidikan itu kan sebagai suatu industri. Sama seperti corporation lah begitu, tapi memang kita sebutnya pendidikan education, baik itu negeri atau swasta. When we deal with institution, dan itu bentuknya lembaga institution. When deal with that, kita kan harus selalu memenuhi kebutuhan pasar atau we have to meet the expectation of our customer. Sama di pendidikan begitu. Pendidikan yang sebaiknya pendidikan yang menyesuaikan dengan target audiens, yang karakteristiknya, pola pikirnya, cara ngomong segala macam. Nah, inilah yang narasi puluhan tahun di Indonesia tentang sistem pendidikan yang berulang kali digelorakan, dan ya harapannya sih dengan Merdeka Belajar ini bisa merubah beberapa yang memang menjadi yang sifatnya fundamental begitu. Nah, balik ke pertanyaan Mas Rino dan Mbak Ninis tadi adalah ketika kita bicara kebutuhan customer, dan di sini mahasiswa sebagai customer kita, kan kita tidak mungkin menggunakan cara lama untuk orang baru, karena orang baru melihat sesuatunya yang hal yang baru. Nah, sehingga di sini kampus, institusi, sekolah, guru, dosen, profesor mau nggak mau harus berubah dan harus beradaptasi. Harus ya. Dan ketika berubah itu berarti kan harus menyesuaikan terhadap segala sesuatu yang sifatnya praktikal. Disitulah seorang akademisi dituntut menjadi seorang praktisi. Oke. Nah, ini nih harus berubah. Karena mau nggak mau ya harus tahu dong. Profesor harus tahu bagaimana anak muda berkomunikasi di Minecraft dan TikTok dan platform-platform lain. Exactly. Jadi kata kuncinya adalah relevansi. Jadi ketika antara industri pendidikan dengan mahasiswa itu gapnya tidak jauh karena relevansinya dekat, itu akan baik-baik saja. Makanya kurikulum yang baik itu kan harus setiap tahun direvisi, diupdate, ya kan. Milenial sama Z aja bagaimana mereka melihat industri komunikasi aja berbeda. Padahal jangka waktunya hanya 3-4 tahun misalkan. Nah, jadi kita bicara soal itu tadi adaptasi, dan kalau bicara antara praktisi akademisi, mahasiswa butuh sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan. Dan segala sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan hanya milik orang-orang yang punya pengalaman. Di mana orang-orang tersebut tidak berada di kampus. Makanya banyak kuliah tamu sekarang. Nah, kuliah tamu. Makanya pertanyaan Mbak Nis sama Mas Rino bagus banget. Ini adalah momentum terbaik untuk saatnya pendidikan harus merangkul industri, harus merangkul industri kreatif, harus merangkul aktor-aktor non-akademik untuk menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. Ini indahnya kolaborasi Pentahelix kan di situ. Mensinergikan banyak hal. Nah, dan ini terbukti ketika saya mau jadi praktisi, misalkan, bro, gue bosen jadi dosen, biarin dengerin banyak orang. Didengerin juga nih orang. Biarin ya, bahkan ada wajar dong jenuh. Pasti Mas. Gue maulah kerja praktisi gitu. Benar. Lah, lu gimana sih, Van? Gue mau jadi kayak lu mau ngajar. Kayaknya enak ngajar. Nah, disitulah saya berpikir. Ya kadang-kadang
rumput tetangga lebih hijau daripada kita. Dan ini terjadi ketika ada yang namanya midlife crisis dan sebagainya. Iya juga ya, orang pengen jadi dosen sementara gue pengen jadi kayak dia. Sebenarnya apa yang dicari ya? Nah, kan balik lagi ke what is the mission of our life, itu yang ditanyakan. Apa dulu yang mau didahulukan? Ya kan sama kayak ayam sama telur sebenarnya. Iya kan? Mana dulu, karena materi dan opportunity itu suatu hal yang sangat abstrak dan multi perspektif. Sehingga saya berpikir kalau dengan menjadi seorang dosen saya bisa menjadi praktisi, kenapa saya harus menjadi praktisi baru dosen gitu. Saya posisi saya di situ sekarang. Jadi saya akademisi sekaligus saya ingin menjadi seorang praktisi. Gitu, praktisi yang bermain di dua kaki. Kalau dulu kita sudah kasih pilihan. Mau jadi dosen atau mau kerja. Kalau sekarang kalau bisa jadi dosen sambil kerja kenapa enggak? Kenapa enggak ya, betul. Sekalian YouTuber juga kan? Iya, kenapa enggak gitu loh. Sama ketika milih jadi entrepreneur, kamu mau jadi profesional, korporat, kerja untuk orang lain, atau mau jadi entrepreneur, pilih salah satu biar fokus. Kalau sekarang gue mau dua-duanya, kenapa? Iya. Gue bisa kan dua-duanya. Nah, jadi kita tuh selalu membiarkan diri kita untuk memilih pilihan yang sebenarnya kita bisa bilang no. Gitu. Kita warisan multi option question, yes or no. Padahal selalu ada titik tengah. Kita lupa di situ. Kita bisa memilih titik tengah sebenarnya. Iya. Jadi kita kan terbiasa sama multiple question. Kita bisa PG. A, B, C, D, apa E gitu. Jadi kita kayaknya nggak ada pilihan lain. Padahal pilihannya banyak. Makanya ketika kita bicara orang ngomongin passion, pilihan karir, yang dimana adalah mahasiswi saya, dia S1 dancer, S2 dancer, sekarang mau ngambil juga fokusnya arts. Itu keren Mas. Keren banget. Wow. Jadi diferensiasi profesi ke depan akan banyak dan Indonesia akan lebih banyak spesialis dibanding generalis. Nah, narasi spesialis dan generalis ini juga sering saya bicarakan karena ada yang nanya, Mas lebih bagus generalis apa spesialis? Nah, saya bilang tergantung konteksnya. Kalau kita bicara konteks profesi dan kebutuhan pasar, orang butuh pertama ya generalis, ya hari gini anak muda harus bisa ngedit foto, nulis segala macam. Itu sesuatu basic skill yang lo harus punya. What makes you different? Nah itu what makes you special itu kan tadi. Gitu. Kalau kata satu, saya lupa tuh siapa ya, saya dengerin di YouTube dia ngomong begini, lakuin sesuatu yang nggak bisa, lakuin sesuatu yang cuma lo bisa yang lo lakuin. Lakuin sesuatu yang dimana cuman lo doang yang bisa ngelakuin itu. Itu saya ingat sekali Mbak. Makanya saya tuh nggak khawatir. Orang hebat, monggo silahkan. Appreciate. Hebat, appreciate. Karena saya nggak khawatir. Karena kita percaya punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Exactly. Nah kita tuh kadang-kadang lupa itu. Lupa blessing yang Allah kasih ke kita. Kita harus sibuk sama urusan orang lain. Ini mohon maaf bukannya gitu. Tapi itu yang kadang-kadang pola pikir yang menghibur saya untuk nggak sedih gitu. Betul Mas, tapi betul. Every person is unique gitu. Iya, kita tuh unik, kita tuh punya kekuatan. Yes. Kenapa kita harus khawatir sama ikhtiar orang, sama pencapaian orang? Kita punya kekuatan. Benar. Makin banyak dosen, motivator, entrepreneur, kenapa harus worry? Kita punya diferensiasi. Nah itu saya bilang ke istri saya, kan istri kadang-kadang kan masih proses itu kan, kita bertengkar, bukan berargumen gitu. Menarik sekali ya, itu sesuai dengan semangat kita lah ya. Maksudnya kalau di kampus Mas apa Pak? Sir. Iya dia LSPR server gitu ya? Tergantung, kalau misalkan mahasiswa manggil Sir, kalau sesama kolega dosen manggil Kang Tovan. Oh ya, kita manggil Sir. Harusnya kamu nanya ini di awal. Bang, terserahlah. Nih kalau saya kembali ke sorry Mas, silakan Mas. Kalau kita kembali ke wadah tadi ya, bentuk kreatif hub atau wadah atau agregator tadi, sebenarnya bisa nggak sih Mas agregator atau wadah itu tuh menghasilkan output ke sosial yang maksimal, kemudian juga menghasilkan profit yang maksimal di saat yang bersama? Bisa. Kenapa? Karena teknologi. Teknologi menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau di masa lalu. Membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan kalau ke pertanyaan Mas Rino tadi sama, kalau dulu itu mungkin agak sulit karena jangkauan itu yang menjadi tantangan.
pola pikir masyarakat yang ini. Tapi sekarang dengan ada teknologi bisa mengamplifikasi begitu banyak pesan dan bisa merubah mindset orang di waktu yang bersamaan. Mindset pesimis menjadi optimis segala macam. Merombak bisnis model yang lama menjadi yang baru. Meng-create opportunity yang sifatnya kreatif dan society oriented bisa sekali, dan itu sudah banyak dilakukan. Gitu ya. Kita bisa misalkan crowdfunding platform. kita bisa ya. Wangsa Jelita punya Nadia Saib, ada Panji Ajis di Banten, ada Isbanban, ada klinik asuransi sampah. Itu pendekatan socio entrepreneurship dan sudah sociopreneurship bahwa when you dealing with business you have to think about two profits, profit and social profit. Ya kan, dan kebetulan semester ini saya pas banget dapat challenge untuk ngajar entrepreneur project. Dan saya bilang when you make a financial projection atau value proposition, make sure bobot sosialnya ada. Terserah lo mau taruh berapa persen, mau 70-30, mau 80-20, minimal dari bisnis yang kalian create lo nggak egois gitu. Ada hak orang di situ. Nah jadi dan narasi sociopreneur akan semakin kuat ke depan, insya Allah. Akan semakin kuat. Itu yang jadi kajian yang sangat ini ya ke depannya. Menarik sekali mas. Nah ini pertanyaan terakhir, silakan. Nah ini deh, Kamu. Last but not least. Ini enak mas. banget ngobrolnya karena kita bener-bener santai ya kan, memang Kayak ngobrol santai, ada keluar gitu. Gak kerasa tuh udah 2 jam juga. Iya mas, bener kan mas? Oke, ini pertanyaan terakhir nih. What is the best investment the Gen Z can make today? 2. The best investment. Apa tuh? Pertama education, Yep. investasi leher ke atas. Kedua adalah jejaring. Itu aja. Jejaring ya. Pendidikan dan jejaring. Pendidikan dan jejaring. Jadi buat kalian Gen Z jangan malas keluar. Iya, pendidikan dan jejaring. Jangan malas kenalan sama orang. Relationship is the best investment that you have. Yes. Pasti. The key ya The mas ya. key investment. Right. Sesederhana kita hanya mau mengajak orang ke orang kita kenal kan. How come kita ngajak orang ke orang kita kenal? Suatu saat kita bermimpi teman-teman kita di luar sana hebat jadi orang punya sesuatu. Ketika mereka butuh sesuatu, pasti yang mereka ajak adalah orang yang dikenal, bukan orang yang ini. Nah, proses menjadi dikenal itulah proses networking. Banyak yang bilang gini, "Gue kenal banyak orang, bro." Ini ada lah itu kenal banyak orang gini. "Wah, gue kenal ini kenal itu." Oh, gitu. Dia kenal lo gak? Belum tentu sih. Nah, itu. Teman-temanku, networking 2 arah. Dia kenal lu kenal dia. Itulah networking. Saya kenal Mas Rino dan Mbak Ninis, dan Mbak Ninis kenal saya. Ini mutual relationship dan that's networking. Ketika orang mengklaim gue kenal ini tapi orang sana nggak tahu siapa dia, itu bukan networking. Itu bukan kenal namanya. Itu bukan kenal namanya. Sok kenal. Itu sok kenal. Itu tahu aja. Tahu aja. Okay. Jadi 2. Jadi yang pertama education. Teman-teman jangan puas untuk belajar. Untuk skill setnya terus adaptasi. Bahwa ruang kelas sesungguhnya adalah ketika kita setelah menerima sertifikat gelar, the real battle is outside, bukan di dalam kampus, dan idealisme kalian diuji ketika sedang di luar kampus, bukan di dalam kampus. Gitu. Dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri, menyuarakan aspirasi dan berani. Begitu. Karena kalau kita nggak berani, ya semuanya akan ngikut begitu. Lalat aja malas masuk kalau kita nggak ngomong. Iya. Nggak bisa masuk kan lalat. Betul. Makanya. Harus percaya dirinya itu ya. Berani. Harus percaya. Dengar-dengar Mas Taufan tuh apa nih? bisa hipnotis loh. Serius mas? Wah, itu dulu. Ini sebenarnya proses saya Keren udah ngipnotis. proses saya ngomong itu kan naik turun. Itu proses namanya Suami saya agak Nggak apa-apa. komedi nih. Mas. Ya nggak apa-apa. Itu belajar dulu Mas, NLP sama hipnoterapi. NLP. Oh iya, NLP. kita sempat Apa nih cari tahu Direkomendasikan. tentang NLP. Oke, Mas lanjut. Sesederhana gini, misalkan kan kalau NLP kan ilmu tentang pemrograman otak. Kita bisa mengkondisikan sesuatu dengan struktur bahasa yang kalimat gitu. Itu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan maaf ya, ambilin gelas dong. Sama Mas,
boleh minta tolong gelasnya kasih ke saya. Iya. Itu dua hal yang instruksinya sama, tapi ketika feelingnya menggunakan beda. dua bahasa, feelingnya beda. Outputnya, that's one of the very clear example dari NLP, Mbak. Dan itu kita suka lupa sehari-hari. Iya. Makanya ada nama hypno selling Iya. NLP apa? Iya. Karena bahasa itu the powernya kata Mbak. Lo bayangin kalau saya ini diwawancara tuh saya ngomong bahasanya flat. Ya iya Mbak, terima kasih. Ya jadi saya asik sendiri. Ya udah ya Mas ya gitu. Ya, ya. saya ngomong nih, saya mau masuk ke emosinya Mas Rino sama Mbak Ninis. Iya. Gitu. Kayak gini. Jadi kan ada beta, alpha, theta, delta, ya kan. Jadi dari beta tuh sadar, nah ke alpha nih tenang, kan. Nah, makanya konsen nih, gitu. Nah, sampai bisa tidur tek-tek. Tadi saya barusan kirain tadi ada disulap atau apa gitu. Itu dia tadi. Seru banget. Mas Taufan Akbari. Terima kasih Mas seorang Rino Ninis. wakil rektor 3 ya apa urusan ini apa sih? Bidang mahasiswa. Bidang mahasiswa, oke. mahasiswa. Makanya usia saya itu selalu 22. Oh, yes. gitu ya. Oke. Saya berapa Pak? 22. Dua-dua ya. Kelaran 95 terus pokoknya Mas ya. Iya. Seorang 95, 22 97 loh Mas. Seorang akademisi, seorang praktisi, seorang yang punya apa ya? Motivator juga sih aku bisa bilang. Motivator ya kan. Saya mimpi besar saya yang belum tercapai. Semoga segera tercapai Mas. Oh ini mau cerita sebentar boleh? Boleh. Jadi nah, lu ngapain sih bikin golden hour gini-gini? Nah jadi ternyata di psikologi itu ada namanya inner child ya. Jadi inner child saya tuh selama ini berontak tapi saya tekan gitu. Karena saya pikir udahlah. Nah inner child saya itu adalah saya tarik ke kejadian masa lalu. Saya tuh kalau lihat orang baca berita, wawancara, ngomong di depan TV, itu saya jingkrak Mbak. Saya happy gitu. Bahkan saya bilang sama ibu saya, aku mau jadi kayak dia. Anchor Mas maksudnya? News anchor. News anchor. News anchor gitu. Nah ternyata saya baru dapat jawaban belum setahun ini gitu. Kenapa saya seneng ngomong segala macam? Ternyata keinginan itu masuk ke alam bawah sadar saya, dan itu yang membawa saya ambil kuliah S1 jurnalistik, ambil komunikasi, ambil humas segala macam, hingga akhirnya saya sempat magang dulu bekerja di salah satu stasiun TV setahun di news anchor. Nah tapi karena bos saya waktu itu bilang lu ambil S2 dulu deh, abis itu lu balik ke sini. Tapi ternyata saya terlanjur jatuh cinta di kampus, jadi saya nggak sempat balik ke TV. Nah, pada mimpi besar saya adalah menjadi seorang anchor. Jadi saya tuh memang imajinasi itu saya seneng ngajak ngobrol orang. Nah, di Lala alhamdulillah teknologi mempermudah. Gitu. Percaya atau enggak, saya pakai Instagram udah 3 tahun, tapi baru 6 bulan ini saya pakai IG lah. Oh, dan sangat ini ya, sangat membantu juga ya Mas ya. Sangat membantu. Karena kan apa namanya bisa disatunya di sana, bisa disatunya. Sebelum pandemi itu teman saya juga lumayan aktif, dia bikin kelas di IG Live itu, dan memang setiap dia bikin kelas itu memang jumlahnya sih nggak naik, cuman konsisten Mas. Maksudnya kan berarti kualitasnya di situ kan ada kan. Berarti orang-orang yang pertama kali datang tuh ya akan nonton terus. Nah betul, Mas, saya sepakat karena saya tipikal orang yang bodo amat mau followers gue berapa, yang penting ada orang yang dengerin. Nah ini salah satunya ada out of nowhere, namanya adalah bentar ya saya cari dulu, ini benar-benar yang bikin saya ternyata alhamdulillah. Bentar, oh, ternyata cita-cita Mas Taufan tuh anchor Mas. Iya, cita-cita saya anchor. Dan secara secara bawah sadar ternyata segala keputusan yang dia buat dalam rangka kesukaan dia gitu kan. Iya. Luar biasa. Itu umur berapa Mas? Maksudnya memang dari kecil suka lihat? Zamannya pokoknya kita lah dulu nonton SCTV, RCTI yang masih pokoknya masih RCTI oke. Iya, itu. Liputan 6 yang kayak gitu-gitu kali ya? Sebelum ya? Zaman Helmi Yahya masih jadi pembawa kuis. Waduh, kapan itu ya? Kuis. Sama Terus Jeffrey zaman Deddy Yusuf, Jeffrey Waworuntu. Jeffrey Waworuntu. Iya, tahu nggak? Enggak. Aduh.
kelewatan. Iya, juga. jadi akhirnya saya baru dapat itu jawabannya sekarang. Oh ternyata yang gue lakuin sekarang itu tuh mimpi kecil gue. Iya. Ternyata. Ternyata. Iya. Gitu. Itu bawah sadar banget sih Bawah bener. sadar, betul. Dan buat teman-teman jangan pernah ragu untuk menghidupkan mimpi masa kecil, karena mungkin bisa jadi itu jalan hidup lo. Kan biasanya kan abis lulus kuliah, aduh aku ngapain ya? Banyak orang get lost karena dia Iya. berusaha untuk menafikan inner child, mimpi inner childnya dia. Iya. Padahal sebagian besar kawan-kawan saya benar-benar happy dengan hidupnya ketika dia membiarkan imajinasi liar inner childnya itu menjadi profesi dia sekarang. Itu keren. Wow. Dan itu nggak mengenal umur ya Mas? Nggak kenal umur. Maksudnya nggak mau kenal saya umur. juga baru Boleh. kenal besok ya nggak apa-apa ya? Maksudnya umur 28 terus baru kenal Nggak masalah. inner childnya. Nggak, Mas. Oh ini ini bilang Mas makasih tiap golden hour. Kebetulan saya pengajar golden hour Mas Taufan. Saya tunjukin ke murid-murid saya setiap minggu. Keep going ya Mas. Wow. Itu pertama. Impactnya Mas. Impactnya. Terus yang kedua ada yang bilang Mas saya hampir nyerah tapi gara-gara baca postingan yang ini saya nggak jadi nyerah. Mas makasih banyak ya. Waduh itu merinding banget, saya cari ya tenggelam chatnya itu. Padahal saya chatnya cuma sederhana loh Mas, di Instagram tuh chatnya cuma gini doang. Yang hitam kemarin tuh nah ini. Oh iya, saya baca itu. Buat kami lagi berjuang jangan menyerah ya, kamu nggak sendirian kok, mari kita saling menguatkan, bersatu mendukung, ini kan sesuatu yang jadi saya pengen ngomong gitu aja. Tiba-tiba besok paginya ada yang WhatsApp, Mas Taufan makasih banyak postingan ini merubah hidup saya dan saya hampir nyerah Pak gitu, thank you ya Pak. Aduh, saya langsung tunjukin ke istri saya. Itu ya Mas ya. Ya saya bilang tuh, kamu tuh kan kadang-kadang suka ngecengin aku, kamu sosok motivator gitu. Kan kesel ya istri. Halo Beb. Curhat dia kan. Iya, Tapi benar. That's what makes me. That drives you kan. That drives me a lot. Gokil. Dan kita nggak pernah tahu loh Mas sebenarnya power dari omongan kita. Nggak tahu. Positif maupun negatif maksudnya. Ketika kita ngomong sesuatu negatif juga kita tuh nggak tahu itu akan Nyampainya kemana? Iya, betul. Sanubari siapa? Iya betul. Oke. Keren nih. Terima kasih Mas Taufan. Kita sangat delightful bisa kehadiran Sama-sama. Saya senang juga Taufan punya sahabat baru. Iya, Insyaallah, kita silaturahmi ke depan. Kita harus keep contact, kita Pasti, harus keep communicate. pasti. Nanti semoga pandemi Ada Mas cepat. Lukman juga. Iya. Semoga pandemi cepat berakhir sehingga bisa ngopi bareng kita di luar. Harus. Vaksinnya udah mau ketemu. Oh, malah ngomongin vaksin. Tahun depan tadi Pak Jokowi bilang mau produksi masa Unpad ya. Iya, udah ini kan udah disurvei kan tempatnya. Aku Itu ketinggalan kita udah lumayan, kita udah ke arah memproduksi sendiri. Nah, itu Segera ya. luar biasa. Itu dia tadi Mas Taufan bisa dipantengin yang namanya Rumah Millennials ya Mas ya. Rumah Millennials. Rumah Millennials atau ya misalnya berkenan nanti saya kasih deskripsinya, ada Instagramnya Mas Taufan. Saya punya satu akun iseng webinar Indo, Mbak. Kalau Webinar mau ada Indo. poster kasih ke saya, ntar saya posting terus. Oke. Gratis. Dan dia punya program namanya Golden Hours. Itu adalah Monggo dilihat, monggo didengar. Mau ada ngobrol iseng di IG Live ya. IG Live. Di YouTube juga nggak sih? di YouTube nanti setelah kan ini September saya mau break dulu karena ada program sama istri dan lain-lain. Jadi mungkin saya akan mulai lagi sekitar November atau Desember. Oke, dipantengin terus itu tadi Mas Taufan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih. Iya, saya Rino Mbak dan Ninis, Mas Rino, sehat-sehat. Ninis, kita dari Ayo Inovasi. Sebenarnya belum ada tagline-nya ya. Iya, Nanti kalau aku bilang tagline-nya jadi agak cringe gitu ya. Iya betul. Enggak usah. Kita sudah aja ya. Dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Tuh kan Mas ngobrol.